Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Bu Dewi dalam pelajaran bimbingan konseling. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu tema dengan judul berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu berbakti kepada orang tua, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Oke anak-anak sekalian, pengantar materi kita pada pagi hari ini tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kita awali dengan mengingat sosok ibu kita yang telah berjuang kepada mendampingi kita dari kita kecil hingga dewasa, ya.
Baik, kita akan melihat apa itu berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, jadi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup, yang telah wafat, dan bahkan berbeda agama atau berbeda keyakinan. Ya, maka bersyukurlah anak-anak yang pada saat ini masih didampingi oleh kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, ya. Karena ada juga teman-teman kita yang ayah atau ibunya sudah meninggal dunia. Bahkan ada juga teman-teman kita yang ternyata berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan kita saat ini. Nah, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, namun kita juga harus tetap berbuat baik kepada mereka selama tidak berpengaruh terhadap keyakinan yang kita anut. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama adalah senantiasa mendoakannya. Jadi kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya, kita doakan dengan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku sewaktu kecil. Ya, jadi kita mendoakan kedua orang tua kita. Jangan lupa setiap habis sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ini cara kita berbakti kepada orang tua yang pertama. Jadi jangan lupa ya anak, kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua adalah berbicara dan bersikap yang baik, ya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian jika keduanya telah berusia lanjut, maka sekali-kali kita tidak boleh mengatakan kepadanya dengan perkataan gitu ya. Saja tidak boleh, apalagi sampai membentak. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbicara yang baik kepada orang tua. Nah, ini ya, itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi kita harus senantiasa berbicara yang baik kepada orang tua kita, tidak boleh membentak-bentak. Kalau anak-anak seusia kalian biasanya memang gitu ya. Jadi kalau orang tua memberikan larangan, ya misalnya kalau main itu sebelum maghrib harus sudah sampai di rumah. Kadang-kadang kita protes, ibu atau bapak itu kuno sekali, masuk zaman sekarang aku main sampai malam aja tidak boleh, ya. Nah, padahal maksud dari orang tua kalian itu kenapa maghrib harus sudah sampai rumah, itu untuk menjaga kalian ya, biar tidak ada hal-hal yang tidak baik yang nanti akan kalian alami di luar sana gitu. Apalagi mungkin kalau di rumah kalian ada program orang tua kalian kemudian mengajak kalian untuk sholat berjamaah setelah habis maghrib, kemudian tadarus Al-Quran bersama, kemudian bersikap yang baik ya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, kemudian ibumu, sekali lagi ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat. Jadi posisi ibu itu yang utama ya, meskipun ayah juga tetap utama ya, tapi ibu itu yang paling utama. Hati-hati ya, hati-hati dengan perkataan ibu, karena bisa jadi apa yang diucapkan ibu kita ketika ibu kita jengkel kemudian marah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu bisa menjadi sebuah doa untuk kita gitu. Maka kita harus berhati-hati ya. Jadi bersikap baik kepada ibu. Syukur-syukur kalian misalnya di rumah karena ini PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak berangkat ke sekolah, belajar dari rumah, bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya minimal bangun tidur itu tidak harus dibangunkan, begitu dengar adzan subuh sudah langsung bangun sendiri, tidak perlu dibangunkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya toh masih dibangunkan, ya kemudian tidak marah-marah kepada ibu atau bapak yang membangunkan kalian, karena memang maksud dari ayah atau ibu membangunkan kalian pada waktu subuh itu biar bisa segera melaksanakan sholat subuh. Nah itu ya, jadi bersikap yang baik dengan orang tua. Maksud dengan bapak ibu guru aja di sekolah kalian bisa bersikap baik, apa dengan orang tua tidak bisa bersikap baik? Kan kebalik ya. Nah, harusnya ketika dengan bapak ibu guru di sekolah bisa bersikap baik, di rumah juga tentunya harus bisa
lebih baik sikapnya kepada ayah dan ibu. Anak-anak, kemudian yang ketiga adalah tidak mencela. Seperti hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya dengan cara dia mencela bapaknya orang lain. Maka orang tersebut balas mencela bapaknya. Dia mencela ibu seseorang, maka orang tersebut balas mencela ibunya. Nah, ini anak-anak ya, jadi kita dengan orang tua kita tidak boleh mencela. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin maido. Ya, maido membantah atau mencela orang tua kita tidak boleh ya, selama ketika orang tua kita mengajak kita kepada kebaikan. Jika orang tua kita ternyata mengajak kepada kebaikan, ya kita boleh protes ya, belum protes tapi dengan cara yang baik. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan anak-anak, termasuk dosa besar adalah kita mencela bapaknya orang lain. Kalau kemarin pada waktu pembelajaran kita di kelas ya, itu kita dapati, Bu Dewi mendapati ada beberapa siswa itu yang ketika bercanda dengan temannya atau mencela dengan nama ayah teman kalian. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh mencela nama ayah atau mungkin mencela profesi atau pekerjaan ayah teman kita, itu tidak boleh. Nah, itu bukan adabnya kita sebagai seorang muslim, bukan adabnya kita sebagai seorang pelajar. Kita harus menghargai orang lain, menghargai orang tua teman-teman kita, menghargai profesi atau pekerjaan orang tua dari teman-teman kita. Oke, ini yang ketiga ya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Cara kita berbakti kepada orang tua yang keempat yaitu melakukan apa yang diridhoi oleh orang tua. Ya, seperti di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim bahwa Rasulullah bersabda, ridho Allah berada pada ridho orang tua dan murka Allah berada pada murka orang tua. Maka anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa bersikap baik kepada orang tua. Karena kalau sampai kita membuat orang tua kita marah, itu artinya kita juga membuat Allah itu marah kepada kita. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi ridho Allah itu berada pada ridho orang tua. Maka yang kelima adalah membantu pekerjaan orang tua. Nah, anak-anak sekalian ya, ini dalam surat Luqman ayat 14, Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang tua kita, karena ibu kita telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah ya. Kalau kita tadi menyaksikan atau mendengarkan lagunya Farhan dan Haddad Alwi ya tentang ibu, nah ini ibu kita sudah menyapih itu dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, maka kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini membantu pekerjaan orang tua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, itu harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti misalnya bangun tidur, menata tempat tidur sendiri. Meskipun di rumah orang tua kalian menyediakan fasilitas, mungkin orang tua kalian punya asisten rumah tangga ya. Tapi yang namanya asisten rumah tangga itu kan fungsinya membantu. Nah, membantu ya ketika kita mengalami kesulitan. Nah, maka ketika kita bisa melakukannya sendiri, ya kita lakukan sendiri. Menata tempat tidur sendiri, kemudian mungkin membantu ibunya nyapu, ngepel gitu ya, kemudian mencuci bajunya sendiri, mencuci piring, kemudian setrika. Ya, ini pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Tapi kalau pengalaman Bu Dewi mendampingi anak-anak di SMP Muhammadiyah, itu beberapa siswa itu ternyata kalau pulang sekolah membantu orang tuanya. Ada yang membantu ibunya jualan di pasar gitu ya, ada yang membantu orang tuanya memproduksi barang seperti itu. Nah, demikian anak-anak sekalian, ini tentang pembahasan kita dengan tema berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu Dewi akan menutup pertemuan kita dengan mendengarkan satu lagu lagi. Silakan anak-anak mendengarkan dengan cermat, mungkin bisa meresapi dari lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama.
Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Banyak sekali pengorbananmu yang kau berikan padaku, tanpa letih dan tanpa pamrih, kau berikan semua itu. Engkaulah yang ku kasihi, Engkaulah yang ku rindu. Ku harap selalu doamu dari dirimu, ya Ibu. Tanpa doamu takkan ku raih, tanpa doamu takkan ku capai segala cita yang ku inginkan dari diriku, ya Ibu. Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Banyak sekali pengorbananmu yang kau berikan padaku, tanpa letih dan tanpa pamrih, kau berikan semua itu. Kasihi, Engkaulah yang ku rindu. Nah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.